Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, kita ucapkan doa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengeritingan rambut dasar. Nah, sebelum Ibu memasuki materi, Ibu akan menjelaskan terkait RPM terlebih dahulu. Nah, RPM itu adalah rencana pembelajaran mendalam. RPM ini merupakan rancangan pembelajaran yang dibuat agar proses belajar menjadi lebih terarah dan juga sistematis. Nah, di dalam RPM ini terdapat tujuan pembelajaran, materi yang dipelajari, dan juga metode pembelajaran, kegiatan praktik, serta penilaian. Dengan adanya RPM ini, kita sebagai pengajar dapat mengatur jalannya pembelajaran dengan baik dan juga siswa dapat mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari sampai akhir pembelajaran. Nah, pada RPM yang Ibu tampilkan ini, pengetahuan awal pengetahuan awal peserta didik kelas 11 kecantikan dan juga spa umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap mata pembelajaran pengeritingan dan juga pelurusan rambut. Mereka memiliki pengetahuan awal tentang pengetahuan dasar bervariasi mengenai mata pelajaran pengeritingan dan juga pelurusan. Minat, banyak peserta didik memilih jurusan ini karena ketertarikan terhadap tata kecantikan dan sebagian kecil masih kurang berminat sehingga perlu pendekatan khusus untuk menentukan sisi menarik dari pembelajaran. Latar belakang peserta didik berasal dari berbagai latar belakang sosial dan juga ekonomi dan keluarga yang beragam, sehingga pendekatan pembelajaran perlu mempertimbangkan perbedaan gaya belajar dan juga pengalaman. Nah, kebutuhan belajar kita juga membutuhkan kinestetik visual. Peserta didik lebih mudah belajar melalui praktik langsung, demonstrasi, video, dan gambar dari teks atau ceramah panjang. Auditori, gaya belajar yang mengutamakan indera pendengaran. Kinestetik, gaya belajar kinestetik akan lebih mudah memahami dan mengingat informasi tentang dasar-dasar prosesnya, seperti melakukan praktik langsung, menyentuh, dan juga merasakan produk, serta terlibat dalam gerakan yang berkaitan dengan dasar-dasar kecantikan dan kulit rambut. Untuk materi pelajaran sendiri, materi ini akan membahas mengenai konsep dasar pengeritingan dan juga pelurusan rambut, analisis kondisi rambut dan konsultasi pelanggan, desain penataan rambut, alat dan bahan kosmetik pengeritingan dan juga pelurusan, teknik pengeritingan rambut, teknik pengelurusan rambut, kesehatan keselamatan kerja atau yang bisa kita sebut K3, kemudian yang terakhir praktik pengeritingan dan juga pelurusan rambut. Untuk selanjutnya, modul ajar. Modul ajar adalah bahan pembelajaran yang digunakan sebagai panduan belajar siswa. Modul ini berisi materi lengkap mengenai pengeritingan rambut dasar mulai dari teori hingga praktik. Nah, fungsi modul ajar sendiri yaitu dapat membantu siswa belajar untuk lebih mandiri, mempermudah memahami materi, menjadi panduan saat praktik, dan juga membantu guru dalam proses mengajar. Nah, jadi selama proses pembelajaran berlangsung, pedoman yang akan kalian gunakan yaitu pedoman modul ajar yang telah Ibu berikan ini. Nah, yang pertama, pengeritingan rambut dasar ini masuk dalam fase F. Karakteristik materi pembelajarannya, konseptual, prosedural, dan juga aplikasi atau pemecahan masalah. Relevansi dengan kehidupan nyata, tingkat kesulitan, struktur materi, integrasi nilai dan karakteristik, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, komunikasi, dan juga tanggung jawab. Nah, untuk capaian pembelajarannya sendiri, pada akhir fase F, peserta didik ini diharapkan mampu untuk mengerti dan juga memahami konsep dasar pengeritingan dan juga pelurusan rambut yang meliputi struktur rambut, prinsip perubahan bentuk rambut, serta jenis teknik pengeritingan.
Peserta didik juga mampu menganalisis kondisi rambut dan juga menentukan teknik pengeritingan yang sesuai dengan kebutuhan. Peserta didik mampu menggunakan alat dan juga bahan pengeritingan rambut dengan tepat serta menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Peserta didik mampu melakukan teknik pengeritingan rambut dasar sesuai dengan prosedur kerja atau SOP, mengevaluasi hasil kerja, dan juga menunjukkan sikap profesional sesuai standar industri kecantikan. Untuk elemennya termasuk elemen pengeritingan dan juga pelurusan rambut. Nah, capaian pembelajaran untuk pengeritingan rambut dasar yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis dan juga kondisi rambut melalui pengamatan meliputi jenis rambut, tingkat kerusakan, elastisitas, dan juga porositas sebagai dasar tindakan. Peserta didik mampu menentukan teknik pengeritingan rambut yang sesuai berdasarkan hasil analisis kondisi rambut dan juga kebutuhan pelanggan. Peserta didik mampu menggunakan alat dan juga bahan pengeritingan rambut dengan tepat sesuai fungsi, prosedur, serta penerapan K3. Peserta didik mampu mempraktikkan teknik pengeritingan rambut dasar secara sistematis sesuai langkah kerja atau SOP, mulai dari persiapan, proses pengeritingan, dan juga evaluasi hasil. Nah, tujuan dari pembelajarannya ini, untuk materi pengeritingan rambut dasar sendiri, kita ada 3 pertemuan. Nah, pertemuan pertama ini mengenai konsep dasar dan juga analisis pengeritingan rambut, yang dimana kita akan membahas tentang pengertian pengeritingan dan juga tujuan pengeritingan rambut. Kemudian struktur dan juga sifat rambut, kemudian analisis kondisi rambut, itu normal, kering, atau rusak, dan juga kelayakan rambut untuk pengeritingan. Nah, di pertemuan kedua kita akan memahami alat bahan pengeritingan rambut dan juga uji coba praktik pada manekin. Nah, di mana meliputi persiapan alat dan bahan, penerapan penggunaan alat dan bahan, dan juga praktik pengeritingan rambut pada manekin. Nah, untuk pertemuan ketiga kita akan melakukan praktik pengeritingan rambut dasar dan juga penggunaan kosmetik pengeritingan. Di mana dalam pembelajaran ini hal pertama yang kita akan lakukan yaitu praktik pengeritingan rambut terhadap model dan juga penggunaan kosmetik step 1 dan juga step 2. Nah, topik pembelajarannya kita akan mempelajari mengenai pengeritingan rambut dasar. Kita akan menggunakan model pembelajaran, model Sevi atau somatis, auditorial, visual, dan juga intelektual. Kemudian kita menggunakan project based learning, problem based learning, terutama untuk melatih keterampilan berpikir dan pemecahan masalah dalam praktik pengeritingan rambut. Strategi pembelajarannya kita menggunakan demonstrasi, diskusi, dan juga tanya jawab. Untuk metode pembelajarannya sendiri kita menggunakan metode ceramah atau diskusi, demonstrasi langsung, video tutorial dari YouTube ataupun dari TikTok, dan beragam video tutorial yang lain, kemudian tanya jawab dan juga praktik langsung. Untuk pemanfaatan digitalnya sendiri, kita menggunakan perpustakaan digital yang dimana dapat mengarahkan peserta didik untuk mencari referensi mengenai teknik pengeritingan rambut dasar melalui sumber digital. Nah, forum diskusi daring, membuat forum diskusi di Google Classroom untuk berbagi tugas dan juga pengalaman praktik pengeritingan rambut. Penilaian daring, menggunakan Google Form untuk kuis awal atau asesmen formatif. Kemudian menggunakan Kahoot yang dimana untuk kuis interaktif dan atau permainan pembelajaran agar lebih menarik. Kemudian Google Classroom sebagai pusat pembelajaran untuk berbagi materi, mengumpulkan tugas, dan juga memberikan umpan balik kepada peserta didik. Nah, baik. Kemudian kita masuk ke materi yaitu pengeritingan rambut dasar. Nah, yang pertama, konsep dasar pengeritingan rambut. Pengertiannya sendiri yaitu proses perubahan bentuk rambut dari lurus menjadi keriting atau bergelombang dengan menggunakan teknik dan bahan kimia khusus. Tujuan dari pengeritingan rambut sendiri yaitu dapat menambah volume rambut, tekstur, dan variasi gaya rambut sesuai tren kecantikan dan juga kebutuhan klien. Kemudian struktur-struktur rambut. Sebelum kita melakukan proses pengeritingan, kita harus memahami struktur-struktur rambut. Nah, di mana struktur rambut yang pertama itu ada kutikula. Nah, kutikula
sendiri ini merupakan lapisan pelindung terluar rambut yang terdiri dari sel-sel pipis seperti sisik. Nah, fungsinya kutikula ini melindungi korteks dari kerusakan dan juga menjaga kelembapan rambut. Yang kedua ada korteks. Nah, korteks ini itu adalah merupakan lapisan rambut yang paling tengah yang digunakan untuk menentukan kekuatan, warna, dan juga elastisitas rambut. Nah, korteks sendiri ini mengandung melanin dan juga ikatan disulfida yang diubah saat proses pengeritingan. Kemudian medula. Nah, bagian inti medula ini adalah bagian inti rambut yang terletak di pusat batang rambut. Tidak selalu ada dalam semua jenis kulit, tetapi nah terutama pada rambut yang halus. Jadi kalau kalian memiliki rambut halus, nah biasanya itu jarang ada yang mempunyai medula ini tadi. Nah, dalam proses pengeritingan yang akan kita patahkan yaitu yang akan kita patahkan ikatannya yaitu ikatan disulfida itu tadi. Kenapa dipatahkan? Agar bisa membentuk rambut ikal yang akan kita bentuk ya anak-anak. Kemudian sifat-sifat rambut. Nah, memahami sifat-sifat rambut ini sangat penting sebelum melakukan proses pengeritingan. Melakukan analisis yang tepat dan menentukan teknik, produk, dan juga waktu proses yang sesuai untuk hasil keriting yang optimal dan juga menjaga kesehatan rambut klien. Nah, yang pertama, kita harus memahami elastisitas rambut, di mana kemampuan rambut untuk meragang dan juga kembali ke bentuk semula tanpa putus. Rambut yang sehat dapat meragang hingga 30% dari panjangnya. Nah, elastisitas yang baik ini menandakan rambut siap untuk proses pengeritingan. Kemudian, porositas rambut. Nah, kemampuan untuk menyerap dan juga menahan cairan. Porositas rendah berarti kutikula rapat, sedangkan porositas yang tinggi itu menunjukkan kutikula terbuka. Tingkat porositas ini juga mempengaruhi penyerapan larutan pengeritingan. Lalu yang ketiga ada tekstur rambut. Nah, tingkat kehalusan atau kekerasan rambut ini dapat ditentukan oleh diameter helai rambut. Nah, tekstur ini dibagi menjadi halus, sedang, dan juga kasar. Nah, tekstur ini dapat mempengaruhi pemilihan ukuran roll dan waktu proses pengeritingan. Analisis kondisi rambut. Mengenali jenis dan juga kelayakan rambut untuk dilakukan proses pengeritingan. Jenis rambut ini, kondisi rambut ini ada tiga, yaitu rambut normal, kering, dan juga rambut rusak. Nah, untuk rambut normal, itu ciri-cirinya memiliki rambut yang sehat, terus berkilau, elastis dengan kutikula yang rapat. Terus kemudian rambut kering. Nah, untuk ciri-ciri rambut kering sendiri ini tuh rambutnya sudah kusam, kemudian sudah kasar, kemudian mudah kusut akibat kurang kelembapan. Nah, rambut rusak. Rambut rusak ini sudah dipastikan rapuh dan juga bercabang dan juga patah akibat proses kimia atau panas yang berlebih. Biasanya rambut rusak ini tuh bisa diakibatkan oleh seringnya melakukan semi rambut, sering bleaching, atau sering menggunakan alat panas seperti catokan dan juga hair dryer. Nah, untuk kelayakan pengeritingan itu seperti apa sih Ibu? Nah, jadi rambut yang layak dikeriting itu rambut yang sehat, kemudian elastisitasnya baik dan juga tidak ada proses kimia yang berat seperti bleaching atau warna rambut yang sering berkala. Nah, untuk yang rambut yang tidak layak yaitu rambutnya yang sangat rusak, terus terlalu kering dan sudah melakukan bleaching secara berulang. Nah, alat-alat dan bahan pengeritingan rambut. Persiapan alat dan bahan yang tepat untuk keberhasilan proses pengeritingan rambut ini sangat penting. Nah, jadi dipastikan untuk semua peralatan dalam kondisi bersih dan juga steril sebelum digunakan pada klien. Yang pertama ada roll keriting. Roll keriting yang biasanya kita gunakan untuk pengeritingan rambut dasar itu kita bisa menggunakan ukuran roto yang berukuran S, M, dan juga L. Kemudian ada kertas toni. Kertas toni ini berfungsi untuk melindungi ujung rambut sebelum dilakukan proses penggulungan.
Kemudian sisir ekor besi. Nah, sisir ekor besi ini digunakan untuk memparting dan juga mengsection rambut saat melakukan penggulungan. Nah, kemudian jepit bergerigi. Jepit bergerigi ini berfungsi untuk menjepit rambut yang sudah diparting agar lebih rapi dan juga tidak ya dan juga agar rapi-rapi anak-anak. Kemudian obat keriting step 1 dan juga step 2. Nah, step 1 ini digunakan untuk proses penggulungan step pertama, kemudian dicuci dan setelah itu digunakan obat step 2 ini tadi. Nah, gunanya obat step 2 ini adalah untuk mengunci obat keriting step 1. Kemudian ada handuk Apollo. Apollo ini atau tatakan leher. Kemudian ada hair cap untuk menutup rambut setelah melakukan proses pengeritingan step 1. Kemudian penutup telinga agar melindungi telinga agar tidak terkena bahan kimia. Kemudian hair dryer dan juga shampoo. Ada prinsip kesehatan dan juga keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja ini adalah prioritas utama dalam proses pengeritingan rambut. Nah, setiap siswa ini wajib memahami dan juga menerapkan prinsip K3 untuk melindungi diri sendiri dan juga klien dari resiko cedera atau iritasi. Nah, yang pertama ada alat pelindung diri atau yang disebut dengan APD. Nah, APD ini dapat menggunakan sarung tangan saat menangani bahan kimia. Kenakan apron atau cape untuk melindungi pakaian. Pastikan ventilasi ruangan baik untuk menghindari iritasi dan juga saluran pernafasan. Kemudian kebersihan alat dan area kerja. Sterilkan semua alat sebelum dan sesudah digunakan. Bersihkan area kerja dari sisa bahan kimia dan juga simpan alat dan bahan di tempat yang bersih dan terorganisir dengan baik. Prosedur penggunaan bahan kimia. Nah, baca dan ikuti petunjuk penggunaan bahan produk dengan teliti. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia dengan kulit dan mata. Lakukan uji sensitivitas pada klien sebelum pengaplikasian penuh. Nah, biasanya untuk melakukan uji sensitivitas ini kita bisa melakukan di sekitar mengetes di belakang telinga atau di bagian kulit. Di kulit tangan sini itu bisa untuk melakukan uji sensitivitas. Untuk melakukan uji sensitivitas ini wajib ya anak-anak karena tidak semua kulit ini kulitnya normal dan juga tidak semua kulit ini tidak sensitif. Jadi kulit ini ada bermacam-macam. Jadi wajib untuk melakukan uji sensitivitas sebelum melakukan atau memberikan obat kimia terhadap klien. Nah, selanjutnya praktik pengeritingan rambut dasar. Tetapi sebelum kita melakukan praktik terhadap model, alangkah baiknya itu kita melakukan latihan dulu terhadap manekin untuk mengasah keterampilan dasar dan juga pengeritingan rambut. Untuk yang pertama, kita ada pembagian rambut atau sectioning. Nah, untuk pengeritingan rambut dasar ini sendiri, kita dapat membagi rambut menjadi 9 bagian dengan rapih menggunakan sisir ekor besi. Dipastikan setiap section ini memiliki ukuran yang sama dan sesuai dengan diameter keriting yang akan digunakan. Jadi, untuk mengukurnya itu kita menggunakan bagian awal ini kita menggunakan roto ukuran L. Nah, ukuran L ini kita paskan terhadap rambut ukurannya atau sudah sesuai panjangnya. Jadi seperti yang ada di gambar ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini pada bagian dekat telinga ini harus berbentuk segitiga agar pas waktu melakukan penggulungan. Kemudian penggulungan rambut. Gulung rambut menggunakan roto secara merata dan juga rapi. Gunakan kertas toni untuk melindungi ujung rambut dan pastikan ketegangan gulungan konsisten dari pangkal hingga ujung rambut. Nah, untuk keriting dasar ini sendiri kita memulai dari bagian paling atas. Bagian paling atas kepala kita gulung. Nah, kita gulung ini kepala menghadap ke depan, kemudian posisi kita sebagai beautician itu berada di belakang
model atau berada di belakang kepala manekin. Kemudian digulung, pastikan gulungannya ini 45 derajat ya anak-anak, agar gulungannya ini konsisten dan juga menghasilkan hasil yang rapi. Nah, kemudian evaluasi hasil gulungan. Periksa hasil gulungan pada manekin untuk memastikan kerapian dan juga ketegangan yang tepat. Evaluasi meliputi posisi roll, kerapian gulungan, dan juga kesiapan untuk aplikasi pelarutan pengeriting. Untuk selanjutnya, kosmetik pengeritingan rambut. Nah, di sini fungsi step 1 yaitu larutan pengeriting berfungsi untuk membuka struktur kutikular rambut dan memutuskan ikatan disulfida rambut pada korteks. Nah, proses ini memungkinkan rambut dibentuk menjadi pola keriting sesuai ukuran roll yang telah digunakan. Kemudian step 2 ini netralisir. Nah, netralisir ini berfungsi untuk mengunci dan juga menetapkan bentuk keriting baru dengan menyambung kembali ikatan disulfida. Nah, proses ini itu memastikan hasil keriting itu dapat bertahan lama dan rambut ini kembali dengan stabil. Kemudian hasil akhir kombinasikan step 1 dan juga step 2 yang tepat untuk menghasilkan hasil keriting permanen yang indah, elastis, dan juga tahan lama. Waktu proses harus diperhatikan sesuai dengan kondisi rambut klien. Kurang lebih untuk rambut normal itu kita bisa menggunakan waktu 30 sampai 60 menit. Untuk rambut yang sudah berwarna, itu kan sudah termasuk rambut yang sensitif. Nah, itu setiap 10 menit kalian itu mengecek dia itu rambutnya masih elastis atau tidak, patah atau tidak. Nah, kalau menurutnya sudah elastis dalam waktu 20 menit, itu kalian bisa langsung bilas, langsung beri obat step 1 dan langsung bilas. Tuh. Nah, untuk yang selanjutnya, ada rangkuman prosedur pengeritingan rambut. Nah, tahap yang pertama ini tahap persiapan alat dan juga bahan, kemudian analisis kondisi rambut, kemudian sectioning atau pembagian rambut, dan juga penggulungan rambut pada roto dengan rapi dan juga merata. Tahap pengaplikasian, aplikasikan larutan pengeriting atau step 1, kemudian proses pengeritingan sesuai waktu yang dianjurkan 30 sampai 60 menit untuk rambut normal. Kemudian pembilasan menyeluruh untuk membersihkan larutan. Kemudian pengaplikasian netralisir atau step 2 yang digunakan untuk mengunci bentuk rambut. Pembilasan akhir, pengeringan rambut dengan hair dryer hingga kering dengan sempurna. Nah, kita sudah masuk dalam sesi kuis nih anak-anak. Nah, Ibu lihat nih kalian mulai mengantuk, ada yang mulai bosan, mungkin boring ya dengan penjelasan. Nah, gimana kalau kita masuk dalam sesi kuis? Nanti yang bisa menjawab Ibu kasih nilai, tapi cepet-cepetan ya, kan harus cepat angkat tangan, langsung jawab saya Ibu, langsung gitu ya. Oke, mulai. Pertanyaan pertama, saat melakukan proses penggulungan roto, kita memparting rambut menjadi berapa bagian? A. 4 bagian, B. 6 bagian, C. 9 bagian, D. 2 bagian. Siapa bisa jawab? Ya, Ibu. Ayo Nadira, Nadira. Oh, Rona, Rona. Ayo Rona jawab. Berapa Rona? Ya, betul Rona. Ye, betul. Lalu yang selanjutnya, pertanyaan kedua. Kutikula merupakan lapisan pelindung paling luar rambut. Benar atau salah? Benar, Ibu. Ayo Sofia, emang udah benar jawabannya? Kita cek ya Sofia. Wih, ternyata Sofia betul. Yeay. Yeay. Lalu pertanyaan ketiga.
Korteks tidak berpengaruh pada proses pengeritingan rambut. Benar atau salah? Siapa bisa jawab? Ayo, siapa bisa jawab? Salah, Ibu. Masa Sofia lagi yang jawab? Yang lain, yang lain. Salah, Ibu. Ayo Nadira, apa benar ya jawabannya? Ting, yeay. Ayo sekarang Nadira kasih penjelasan kenapa jawabannya itu bisa salah. Alasannya karena korteks mengandung ikatan disulfida, Ibu. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu.